Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jenerik Nurfarazak, dipanggil Iqbal. Saya berasal dari Universitas Bung Hatta, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nomor mahasiswa saya adalah 201 00 015. Dalam video kali ini, saya akan membahas ukuran dispersi yang dibimbing oleh Ibu Helmawati. Videonya, presentasinya akan saya lakukan sebagai berikut. Sekian. Ukuran dispersi penyebaran data oleh Iqbal Jenerik Ekonomi Pembangunan. Dengan mengetahui nilai rata-rata saja, informasi yang didapat kadang-kadang bisa salah interpretasi. Misalnya, dari dua kelompok data diketahui rata-rata sama. Kalau hanya dari informasi ini kita sudah menyatakan bahwa dua kelompok ini sama, mungkin saja kita bisa salah kalau tidak diketahui bagaimana variasinya dalam kelompok masing-masing. Mengapa dispersi penting? Didapat info tambahan tentang penyimpangan yang terjadi pada suatu distribusi data. Dapat menilai ketepatan nilai tengah, dapat mewakili distribusinya. Untuk analisis, melakukan perhitungan statistik yang lebih mendalam. Nilai dispersi atau nilai variasi adalah nilai yang menunjukkan bagaimana variasinya data di dalam kelompok data itu terhadap nilai rata-ratanya. Jadi, semakin besar nilai variasi, maka semakin besar pula data tersebut. Mengapa terjadi variasi? Variasi merupakan peristiwa alamiah, dapat terjadi pada suatu kejadian. Misal, beberapa orang menganalisis ukuran leukosit seorang atau hasil berbeda-beda. Perbedaan disebabkan variasi antara individu atau variasi eksternal. Leukosit seorang diukur dengan analisis berkali-kali pada waktu berbeda, hasilnya berbeda-beda. Variasi ini disebabkan adanya variasi intra-individu atau variasi internal. Ukuran variasi atau dispersi. Diversi absolut itu rentang atau range, kuartil, desil, persentil, deviasi rata-rata, mean deviation, deviation standard deviation, dan variance. Dispersi relatif bukan koefisien variasi. Rentang atau range. Ukuran dispersi paling sederhana. Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari rata-rata yang telah disusun berurutan. Contoh range: BB 5 orang dewasa 48, 52, 56, 62, dan 67 kilo. Range adalah 67 kurang 48, 17 kg. Tabel distribusi berat badan mahasiswa. Kelompok 1, 40, 43, 49, 60, 60, 64, 65, 65, 66, 70. Kelompok 2, 40, 39, 40, 40, 43, 45, 50, 52, 55, 70. Kita jumlahkan kelompok 1 adalah 582 dan kelompok 2 adalah 474. Ranknya adalah 30 kelompok 1 dan 30 pula kelompok 2. Rata-ratanya adalah 58,2 kelompok 1 dan kelompok 2 nya adalah 47,4. Tabel distribusi nilai ujian. Nilai ujian kelompok 1 40, 45, 50, 55, 60. Kelompok 2 10, 25, 55, 70, 90. Jumlah rata-ratanya adalah 250. Kelompok 1 250, kelompok 2. Rata-ratanya adalah 50, 50 sama banyak. Ranknya adalah 20 kelompok 1, 80 kelompok 2. Interpretasi tabel nilai ujian. Nilai dilihat dari nilai rata-rata kedua kelompok seolah-olah punya nilai sama, namun rank keduanya ternyata berbeda. Kesimpulannya, kelompok 1 mempunyai kepandaian merata, kepandaian kelompok 2 sangat bervariasi. Rata-rata deviasi atau mean deviation, kalau bisa disebut MD, adalah rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamatan. Untuk itu diambil nilai mutlak. Rumusnya adalah MD sama dengan sigma ke kurung X kurang X bar tutup kurung per N. Contoh mean deviasi. X sama dengan kilogram. 48, 52, 56, 62, 67. Totalnya adalah 285. X per X bar 951, 510. X per X bar pangkat 2 81, 25, 1, 25, 100 di pangkat 2 kan ya. Min sama dengan 84,
48 ditambah 52 ditambah 56 tambah 62 tambah 67 per 5 sama dengan 57 kg. Min deviasi sama dengan 9 tambah 5 tambah 1 tambah 5 tambah 10 per 5 sama dengan 6 kg. Varians yaitu rata-rata perbedaan antara mean dengan nilai masing-masing observasi. Rumusnya adalah V sama dengan V dikali S pangkat 2 sama dengan sigma X kurang X pangkat 2 dibagi N min 1. Contoh, V sama dengan 81 tambah 25 tambah 1 tambah 25 tambah 100 per 4 sama dengan 58. N nya adalah total semuanya dikurang 1 jadi 4. Standar deviasi. Standar deviasi sama dengan simpangan baku, yaitu suatu nilai menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data. Jika simpangan baku dikuadratkan disebut varian. Simpangan baku untuk data sampel S varian S kuadrat. Simpangan baku untuk data populasi adalah tau varian tau kuadrat. Standar deviasi. Rumus S sama dengan akar V sama dengan akar S kuadrat. Contoh, S sama dengan akar 58 sama dengan 7,6 km. Standar deviasi. Jika terdapat data X1, X2 sampai Xn dan memiliki rata-rata hitung sebesar X bar, maka standar deviasi adalah S sama dengan akar X kuadrat sama dengan akar sigma IN sama dengan 1 kali X1 dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Contoh, jika kita memiliki 11 data seperti 45, 45, 45, 45, 50, 50, 50, 50, 50, 60, 60. Tentukan nilai standar deviasinya. Diketahui dari slide sebelumnya bahwa S2 sama dengan 30. Maka S sama dengan akar 30 sama dengan 5,48. Formula koefisien variasi KV sama dengan X kurang X bar kali 100%, di mana X bar sama dengan rata-rata hitung, S sama dengan standar deviasi. Menurut sensus pendapat per bulan di contoh penerapan KV, menurut sensus pendapatan per bulan di Malaysia setara dengan 5.000 dengan simpangan baku Rp 3.000. Di Indonesia rata-rata 40.000 dengan rata simpangan baku 200.000. Tunjukkan secara statistik negara mana yang lebih menerapan pendapatannya. Jawab. Malaysia KV sama dengan 3.000 per 5.000 kali 3 juta per 5 juta kali 100% sama dengan 60%. 2 juta kali 4 juta kali 100% sama dengan 50%. Jika jadi yang lebih merata adalah Indonesia, sebab makin kecil koefisien variasi maka makin seragam dan memberikan pendapat. Rentang kuartil. Rentang kuartil adalah selisih antara kuartil besar dengan kuartil terkecil. Jika suatu kata memiliki kuartil ke-1 sebesar K1 dengan kuartil ke-3 sebesar K3, maka formula untuk rentang antar kuartil adalah RAK rentang antar kuartil sama dengan K3 kurang K1. Simpangan antar kuartil atau SK. Simpangan antar kuartil adalah setengah dari selisih antar kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Jika suatu data memiliki kuartil ke-1 sebesar K1 dan kuartil ke-3 sebesar K3, maka formula untuk simpangan antar kuartil adalah SK sama dengan 1/2 kurung K3 kurang K1. Terima kasih, sekian atas presentasi saya. Gimana teman-teman atas hasil presentasi saya pada video kali ini? Apakah teman-teman puas atau tidak? Mohon dijawab kolom komentar. Terima kasih atas penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.